Kau akan bersaing memperebutkan sesuatu yang terbatas dalam waktu yang terbatas. Ilahin, karena hidupmu juga terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini maskernya saya buka supaya ngomongnya tidak terganggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat jamaah subuh rahimakumullah, pertama-tama mari kita senantiasa berucap syukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua, yang tidak terbilang, tidak terhitung jumlahnya. Antara lain berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup, sehingga dengan modal sehat sampai detik ini kita masih dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini dicatat dan dihitung oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin. Salawat dan salam moga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Muslimin rahimakumullah. Melalui kesempatan ini saya ucapkan juga terima kasih kepada takmir yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut bersama-sama berkegiatan di subuh ini, di masjid ini. Mudah-mudahan amanah atau kepercayaan yang diembankan kepada saya ini dapat saya pikul sesuai dengan kemampuan yang ada, insya Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ceramah saya pagi ini saya batasi dengan sebuah tema, dengan sebuah judul. Dari mana kau datang dan kemana kau akan pergi setelah kematian. Ini semua dirasakan oleh kita semua makhluk yang hidup. Kita datang dengan kehidupan, kita berangkat, kita pulang, kita pergi dengan sebuah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Muslimin rahimakumullah. Dari mana asal kita, dari mana kita datang, saya tidak akan berteori panjang lebar. Sebagaimana teori asal usul manusia sampai hari ini itu masih diperdebatkan. Nah, ini. Sebenarnya kalau sudah yakin terhadap kitabnya Allah, sudah tidak akan debat lagi. Kenapa? Yakin bahwa dia kedatangannya ada, di mana dia setelah datang ada, dan setelah itu kemana, itu pun sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Namun demikian namanya manusia
Ada yang tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berteori. Nah, ini. Jadi teori-teori yang banyak itu kita tentu tidak akan ungkapkan, tidak akan bicarakan pada kesempatan ini, seperti teori manusia purba, Pithecanthropus. Teori yang kita dengar, ada teori yang terkenal sampai hari ini masih dibicarakan orang, teori evolusi, teorinya Charles Darwin. Itu sudah diungkapkan pada tahun 1895. Padahal Quran itu sudah ada sejak abad ke-7. Tapi kan mereka tidak puas dengan Quran, bahkan tidak percaya. Atau mungkin juga belum sampai dakwah Quran ke telinga mereka. Asal usul manusia, katanya teorinya Darwin, kita berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu kera, bedes katanya orang kampung. Itu dalam bukunya, ditulis dalam bukunya, sehingga sampai hari ini masih dipelajari orang, dibuktikan oleh orang. The Origin of Species. Nah, bukunya begitu. Katanya kamus, maknanya, artinya ialah asal usul rumpun manusia. Ini bukunya Darwin. Asal usul manusia ini, katanya Darwin, adalah semua dari nenek moyang yang sama, yaitu kera. Ya, dengan proses panjang jadilah manusia. Keranya dari pohon turun, bisa jalan-jalan cari makan selain buah-buahan di pohon. Lama-lama makan kadal, makan cecek, makan ayam, makan apa sajalah. Akhirnya dia berubah menjadi buntut telang dan jadilah ia menjadi manusia purba. Berangkat dari sana suatu ke tempat yang lain, lama-lama jadilah manusia sempurna seperti sekarang ini, katanya. Bagaimana kita Quran, keyakinan kita sebagai muslim, benarkah kita berasal dari kera? Jawabnya tidak. Kenapa? Qurannya bilang yang bisa jadi kera bahkan manusia, bukan kera jadi manusia, tapi sebaliknya manusia yang jadi kera. Ini saya tulis, ada 2 ayat, ada 2 tempat yang menceritakan tentang asalnya kera itu adalah jadi manusia. Manusia jadi kera. Surat Al-Baqarah ayat 65, satu surat Al-A'raf 166. Awal kisahnya adalah mereka ini ingkar kepada Allah. Jadi sejak dulu sudah ada orang ingkar. Diturunkan nabi-nabi, ya tetap ada yang ingkar, ada yang patuh. Kisah ini kejadiannya di mana? Di pinggir Laut Merah. Nah, mereka ingkar kepada Allah, tidak mau ikuti ajaran Allah. Datang Nabi Musa, datang nabi-nabi yang lain, tetap dia tidak percaya kepada Allah, bahkan bikin aturan sendiri. Ini dikenal dalam Quran adalah Ashabus Sabt, para manusia pada peristiwa hari Sabtu. Nah, ini peristiwanya disebutkan dalam Quran itu hari Sabtu. Kenapa? Karena pada saat itu kaum Yahudi ini diperintahkan oleh Allah pada hari Sabtu itu untuk berbakti. Umpamanya kita ini pada hari Jumat kita diperintahkan berbaktilah, Jumatanlah, salat Jumat di masjid. Ini
Antara lain kita kan banyak perintah untuk melaksanakan perintah menjauhi larangan dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Nah, ashabus sabt, para tokoh-tokoh pada hari Sabtu yang ingkar itu dilarang hari Sabtu mengadakan kegiatan mencari ikan di laut, yaitu di Laut Merah. Nah, akhirnya mereka apa? Loh, masa kita ini dilarang nangkap ikan hari Sabtu, itu ikan pada datang. Wah, pada menggelepar di pinggir pantai, tinggal pungut-pungut saja, nggak usah susah-susah. Pakai jaring, pakai jala, pakai pancing, tetapi kita tinggal pungut-pungut, masukkan karung, berkarung-karung kita dapat. Kenapa harus tinggalkan hari Sabtu? Kenapa Tuhan Allah melarang kita untuk berbuat, untuk berusaha pada hari Sabtu? Padahal itu memang ujian dari Allah. Semua makhluk dari awal sampai akhir ada ujiannya, ada larangan, ada perintah. Nah, yang taat melaksanakan perintah menjauhi larangan, inilah makhluk-makhluk yang dikasihi oleh Allah. Nah, ashabus sabt merasa opo, masa Allah melarang pada hari Sabtu untuk nangkap ikan. Akhirnya apa? Mereka bikin rekayasa. Jadi sejak zaman dulu ada orang yang bikin rekayasa. Bagaimana rekayasanya? Betul, memang mereka hari Sabtu tidak melaksanakan kegiatan, tapi sebelum hari Sabtu mereka pasang perangkap untuk memerangkap ikan-ikan yang banyak itu. Ada yang menggali lubang, nanti kalau pasang air pasang, ikannya masuk ke dalam lubang, air surut, ikannya tertinggal di lubang. Ada lagi yang memang pasang jaring, pendek kata pasang perangkap ikan, dikala surut semuanya masuk ke dalam perangkap, tidak bisa kembali ke laut. Nah, betul. Wah, mereka akhirnya setelah Sabtu selesai, masuk hari Minggu, hari Ahad. Kalau sejak zaman dulu keyakinan Muslim, keyakinan para nabi, nah, kita berganti hari itu malam. Sehingga dikala sudah Sabtu sudah selesai, malam Ahad mereka lihat, oh, dapatlah mereka ikan-ikan yang banyak dari yang mereka pasang. Dikala diingatkan, loh kan tidak boleh usaha kamu hari Sabtu. Mereka juga jawab rekayasa, loh kami kan hari Sabtu tidak berusaha, tidak keluar cari ikan. Berarti saya ini tidak melanggar larangannya Allah, katanya. Nah, akhirnya rekayasa itu juga dibalas oleh Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin rekayasa, Allah lebih pintar bikin rekayasa. Dikira Allah tidak tahu isi hati mereka, dikira Allah diam saja terhadap keingkaran mereka. Tidak, dijawablah oleh Allah. Ini dalam surat yang kita sudah tulis tadi, Al-Baqarah 65, Al-A'raf 166. Kunu qiradatan khasiin. Kunu, jadilah mereka, adalah mereka qiradatan khasiin, qiradatan jadi kera, khasiin yang hina. Ini kera. Tidak sebaliknya seperti Darwin mengatakan kera berubah jadi manusia, justru sebaliknya manusia yang jadi kera. Kenapa? Melanggar larangan Allah. Dalam tafsir Ibnul Katsir banyak yang berpendapat
Dari hadis-hadis mereka berpendapat berdasarkan hadis-hadis Rasul. Ada yang bilang bahwa kera-kera ini sungguhan jadi kera. Kehidupan mereka hanya sampai beberapa hari saja. Ada yang riwayat mengatakan ya 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan sampai 6 hari 6 malam pada mati, sehingga tidak berketurunan orang yang berubah jadi kera ini. Ada riwayat oh tidak, memang terus berubah menjadi kera, mereka juga hidup berketurunan. Nah, gitu dan seterusnya. Kunu qiradatan khosiin, yang berubah menjadi kera adalah manusia, bukan kera berubah menjadi manusia dalam Al-Quran. Ada yang berfaham di antara para ulama di tafsir Ibnu Katsir itu, yang dimaksud kera di sini adalah sifat-sifat mereka seperti kera. Ya wallahu alam, yang jelas ayatnya bilang orang yang ingkar ini pernah terjadi berubah menjadi kera. Darwin, teori Darwin, bahkan dikatakan bahwa semua yang hidup ini dari air. Jadi awalnya tidak ada makhluk-makhluk, Allah menciptakan air dan bumi ini, kemudian dari air inilah hidup makhluk-makhluk yang ada. Itu juga sudah diceritakan dalam Al-Quran. Segala sesuatunya itu min ma'in. Jadi segala yang hidup, min hayin, hidup, min ma'in, dari air. Jadi kalau si Darwin bilang awalnya air, jadi jentik-jentik, jentiknya naik ke darat. Ternyata lama-lama betah di daratan, keluar kakinya, keluar ekornya, bisa manjat jadi kera. Nah, kera turun, makan-makan yang macam-macam jadi manusia. Ngono jare wallahu alam. Ya kalau Islam tidak, yang jelas Allah menjadikan makhluk manusia dari manusia juga. Hari ini teori banyak, ilmunya berkembang. Ada ilmu genetika, ada ilmu macam-macam lah. Akhirnya ilmu-ilmu itu juga membuktikan ternyata manusia ini bukan keturunan kera, tetapi memang ada gen. Jadi ilmu gen, ilmu genetika, ilmu apa, jadi memang bibit manusia ya jadi manusia, bibit pohon pisang ya jadi pisang, dan seterusnya. Semua adalah sesuai dengan bibitnya masing-masing. Bahkan dalam Quran juga diceritakan bahwa sama niat azwaj ada setelah Adam diturunkan ke bumi ini, ada lagi 8 pasang binatang, 8 pasang ternak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke planet yang namanya bumi. Mari kita lihat bagaimana asal usul Adam ke bumi ini. Kita sudah sering dengar, kita meyakini bahwa kita ini adalah keturunan dari Nabiullah Adam, bukan keturunan kera. Ayatnya mana? Al-Quran menceritakan. Nah, ini juga saya catat surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi saya tidak cerita tentang proses bagaimana awal kejadian manusia. Kita mulai saja bahwa nenek moyang kita dulunya ada tinggal di suatu tempat yang namanya jannah atau surga. Ya Adam. Jadi Adam telah diproses menjadi manusia. Kemudian juga sudah diproses lagi, ada istrinya namanya Hawa dan seterusnya. Akhirnya diperintahkan, Adam,
Uskun, tinggal, berdiam kau, anta wa zaujuka, engkau dan istrimu, al jannah, di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan, minum, pakai baju, pakai celana. Pendek kata, berbuatlah, makanlah, bersenang-senanglah di dalam surga. Ragadan haitsu syi'tuma, sekehendakmu, semaumu. Makan yang enak-enak silakan makan, minum pilih-pilih yang paling seger silakan, berpakaian yang indah-indah silakan, tinggal ngambil, tinggal pakai gratis. Enak banget di surga. Tapi ingat Adam, kenapa kita sekarang ini kok di bumi tidak di surga? Padahal asal kita ini adalah dari surga. Ini asal kemana? Dari mana asalmu? Dari mana kau datang? Datang dari surga. Jadi tempat asal kita, rumah kita dulu di surga. Asal usul manusia adalah di surga, dimulai dari Adam dan istrinya. Kenapa di sini ayatnya dilanjutkan, ayatnya 35 tadi itu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan, ini ada larangan, ada perintah uskun, tinggal di sini, tapi ingat wala taqraba, jangan kau dekati wilayah ini, karena wilayah ini adalah wilayah terlarang. Jadi pada waktu itu setelah sudah ada, Allah menciptakan 3 makhluk, ya. Ada malaikat, ada manusia, ada setan. Kenapa ada setan? Setan ini adalah dikala diperintahkan semua makhluk supaya sujud hormat kepada Nabi Adam, setan ini tidak mau hormat. Dialah yang kemudian diusir ke bumi, diusir keluar dari surga. Kenapa bisa masuk lagi? Kenapa surga bisa dimasuki setan? Nah, dalam suatu riwayat diceritakan setan memang bisa masuk walaupun ada penjaganya, tapi karena setan ini pintar, dia masuk ke dalam ular. Masuk ke dalam surga, ya ular masuk ya tidak dilarang karena memang itu penghuni surga umpamanya. Nah, masuk di sana, dah keluarlah di sana. Kemudian ia menggoda Adam karena setan tahu ada larangan supaya Adam bisa tergelincir keluar dari surga. Nah, dia pun melanggar larangan, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat dengan wilayah ini. Ternyata Adam dan Hawa masuk wilayah ini karena bujuk rayu setan. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Jadi pertanyaan, kenapa kalau memang aslinya Adam di surga, kenapa sekarang tidak di surga? Kenapa sekarang ada di bumi ini, ada di rumput ini keturunannya? Ya. Kenapa? Fa'azallahuma syaitan, setan yang menggelincirkan Adam masuk ke dalam wilayah terlarang. Akhirnya Allah murka, hukuman tetap terjadi walaupun dia nabi, tetap dihukum oleh Allah. Ihbitu, ayo keluar Adam. Ba'dakum li ba'din adu, satu dengan yang lainnya nanti akan bermusuhan, bersaing antara manusia satu dengan manusia lainnya. Jadi kalau sekarang kita harus bersaing, cari makan bersaing, cari harta bersaing, cari apa? Cari istri bersaing, cari janda bersaing, pendek kata semuanya bersaing. Kenapa? Ditentukan oleh Allah gara-gara nenek moyang kita itu melanggar larangan sehingga kita harus berprihatin di bumi. Ihbitu, ayo keluar, ba'dakum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Tempatmu di planet yang namanya bumi, mustaqarru wa mata'un ilahin, di sana ada tempat tinggal, di sana ada lahan untuk bertempat tinggal, berkehidupan.
Wa mata'un, di sana juga ada kepuasan hidup. Ilahin, tapi ingat dalam batas-batas tertentu. Lahan untuk tempat tinggal terbatas. Kau akan bersaing memperebutkan sesuatu yang terbatas dalam waktu yang terbatas. Ilahin, karena hidupmu juga terbatas. Nah, jadi ini dihukum oleh Allah. Adam harus keluar, pindah ke bumi, dari surga pindah ke bumi. Dari mana kau datang? Dari surga. Sekarang ini sudah ada di bumi. Mana buktinya? Ya orang-orang sekarang kan ya tanya-tanya buktinya mana Adam itu dari surga. Mana buktinya? Ini Allah sudah persiapkan bukti, katanya para peneliti. Adam turun ke bumi. Di mana pertama dia turun menginjakkan kaki di bumi ini? Ada yang meneliti menurut para pentahkik berdasarkan hadis Ibnu Asakir. Dia bilang, Nabi bilang bahwa nazala Adama al-Hindi. Adam diturunkan pertama itu adalah di Hindia, India. Maka para ahli pun pada cari-cari, penelitian terjadi. Bekas-bekasnya Adam di India itu mana? Ternyata di India, wilayah India itu dulu Sri Lanka termasuk India. Di Sri Lanka ada namanya Gunung Sripada. Di puncak gunung sana ada bekas telapak kaki orang. Panjangnya telapak kaki 1,86 cm atau 1 meter 86 cm. Lebarnya telapak kaki itu 100 cm. Berarti gede banget. Nah, kenapa gede? Ya karena menurut hadis Rasul, Adam itu tingginya 60 hasta. Lama-lama mengecil-mengecil sampai sekarang ini seperti kita ini. Kalau 60 hasta ya tinggi banget. Nah kalau orangnya 60 hasta, barangnya pirang hasta kira-kira. Nah ini tentu disesuaikan barangnya. Ibu Hawa juga demikian, tingginya sekitar 60 hasta. Jadi jika orang meneliti sekian persen telapak kaki orang, sekian persen dari tingginya, itu cocok katanya para peneliti. Dia turun di namanya Bukit Sripada, ada bekas telapak kaki manusia sampai hari ini. Panjangnya telapak kaki 186 cm, lebarnya 100 cm. Menurut orang Islam itu adalah bekas Nabi Adam pertama di bumi. Menurut agama lain, Hindu, Buddha, oh itu adalah bekas kakinya Sang Buddha. Dia. Menurut orang Kristen lain lagi, oh itu bekas kakinya Thomas waktu menyebarkan Kristen. Nah, jadi ada 4 agama samawi ini mengakui itu adalah bekas-bekas kaki dari orang-orang suci dari mereka. Kalau kita mengatakan itu bekas Nabi Adam, sedangkan mereka juga sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau kita mengatakan itu bekas Nabi Adam berdasarkan hadis, berdasarkan sabda Rasul, Nabi Adam diturunkan pertama di India. Lah terus bagaimana? Kemana selanjutnya? Istrinya Adam yang namanya Hawa di mana? Ternyata di Jeddah, Jaddatun. Itu bahasa Arab, Jaddatun artinya nenek. Nenek. Kalau laki-laki Jadun, kakek. Kalau perempuan Jaddatun. Nah ini makanya Jeddah. Kita berangkat ke Jeddah, yang katanya berita hari ini di Jeddah sedang banjir, mobil-mobil pada bergelimpangan, banjirnya luar biasa. Yang biasanya tidak pernah banjir, banjir. Maunya Allah. Merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Salah satu tanda hari kiamat yang sudah dekat, katanya Rasul, nanti Arab Saudi
akan menjadi hijau royo-royo seperti dulu lagi. Sekarang padang pasir, nanti hijau royo-royo, dan akan banyak sungai-sungai mengalir. Nah, ini. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji, kita lihat saja jalanan di sana itu tidak ada gotnya, tidak ada untuk mengalirkan air. Kenapa? Mereka tidak perlu bikin got, katanya tidak ada air, tidak perlu dibikinkan got. Akhirnya sekarang ada got, tidak ada got, airnya banyak, maka jalanannya jadi kali. Jadi kita lihat di layar, ternyata hari tanggal 24 kemarin, Kamis itu hujan hanya 2 jam, ternyata membanjiri kota Jeddah. Mobil bergelimpangan, barang-barang bergelimpangan karena banjir. Ini Jeddah. Dulu nenek moyang kita yang namanya Hawa, menurut riwayat dia turunlah di Jeddah. Sedangkan Adam jatuh di India, jatuh di Sri Lanka, ada bekas telapak kakinya. Wallahu alam. Bagaimana bisa ketemu? Ya memang Allah yang memerintahkan malaikat supaya mempertemukan ini. Akhirnya mereka ketemu di Muzdalifah. Mereka melepaskan rindu di mana? Di Arafah, padang Arafah. Kita napak tilas Nabiullah Adam, awal ketemunya di Arafah, kita wukuf di Arafah pada haji. Sehingga umatnya Muhammad haji tidak sah kalau tidak ada wukuf di Arafah. Nah, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, semua umat Muhammad yang berhaji ada kumpul di Arafah, mengingat napak tilas bekas-bekasnya pertemuan antara Adam dan Hawa. Nah, awalnya katanya ketemu di Muzdalifah, terus kemudian melepaskan rindu ada di Arafah. Dikala kita haji, karena kita tahu sejarahnya, ada keterkaitan perasaan, ada keterkaitan keyakinan, mulai dari manusia pertama itu Adam dan Hawa sampai hari ini. Karena apa? Ibadah orang Islam semua ada tuntunannya. Dilanjutkan kemudian Nabi Ibrahim, dilanjutkan kemudian sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sudah ketemu di wukuf di Arafah, Adam dan Hawa di Arafah diperintahkan, dibimbing oleh malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk membimbing Adam. Berangkat kemana? Sampailah dia ke Mekah, sekarang ini Bakkah. Hiduplah mereka, berkehidupanlah Adam dan Hawa di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah. Apa buktinya? Dalilnya apa? Kalau dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a linnasi lallazi bi Bakkah mubaraka. Awal mula bangunan yang dibangun oleh manusia, awwala baitin, rumah pertama dibangun awal baitin minanas dari manusia adalah di Mekah, di Ka'bah sana, sekitar Ka'bah sana Adam tinggal. Bahkan ada hadis mengatakan seperti Hijr Ismail itu adalah tempat tinggalnya anak-anak Nabi Adam, tempat tinggal, kemudian berikutnya ada Nabiullah Ismail. Disitulah berkehidupan Adam. Berapa umurnya sampai nanti 1000 tahun? Ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 900 sekian. Taruhlah kita genapkan 1000 tahun. Hiduplah Adam 1000 tahun di sana, beranak pinak di sana, dan kemudian dia pun meninggal. Kenapa? Wa mata'un ilahin. Ada kepuasan hidup, tapi ingat, ilahin, ada batasnya. Hidupmu juga ada batasnya, kesenanganmu ada batasnya, anak-anakmu ada batasnya.
dan seterusnya. Ilahin yang jelas, orang hidup di bumi ini kita terbatas. Mulailah ada batasan-batasan. Dulu di surga kita disuruh makan minum sepuasmu sakarepmu. Mau berbuat apa sakarepmu. Hidup sepanjang masa. Kenapa? Memang abadan khalidina fiha, seumur-umur di sana itu kekal. Tapi dikala sudah turun ke bumi, Adam mulai turun ke bumi, hiduplah seperti yang kita jalani sekarang. Ini itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Awwala baitin wudi'alin nas lallazi bibakkata mubarakah. Awal bangunan yang dibangun oleh manusia adalah di Mekah. Berarti awal kehidupan manusia adalah di Mekah. Berarti manusia datang dari surga, datang ke bumi, bukan dari kera, tetapi memang kita keturunan Adam alaihissalam. Berkehidupanlah di sana. Apa yang dilakukan? Pendek kata, apa saja ditunjukkan oleh Allah untuk kehidupan mereka. Kenapa? Diceritakan dalam Al-Quran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diberikan ilmu, Adam diajari langsung oleh Allah tentang ilmu apa saja, ilmu kehidupan apa saja. Dia berada di bumi ini, sehingga ditantang oleh malaikat, Adam pun bisa menandingi. Ditanya apa saja, Adam bisa tahu. Kenapa? Allah yang memberikan ilmu kepada Adam. Jadi bukan berasal dari manusia purba. Manusia purbanya ya termasuk si Adam ini dari Allah yang menciptakan. Setelah sudah diciptakan dia tinggal di surga, kemudian dilempar ke bumi. Kenapa? Karena melanggar larangan Allah. Nah, jadi kita manusia ini di bumi ini adalah termasuk makhluk asing, orang asing. Kenapa? Asal mulanya dari surga, sedangkan di planet bumi ini kita adalah orang pendatang. Tapi ada yang tidak mau tinggalkan bumi. Kenapa? Dia merasa bukan pendatang, dia adalah orang asli bumi. Tidak, kita ini adalah keturunan manusia berasal dari daerah, wilayah yang namanya jannah, yang namanya surga. Walaupun itu juga banyak hadis, banyak pendapat surga itu yang dimaksud surga jannah itu apakah kebun-kebun jannah di dalam bumi ini atau tempat lain di samawat, di langit sana. Itu wallahu alam. Yang jelas dia berasal dari surga. Kita di bumi ini adalah di tempat yang bukan asli kita. Kita di sini adalah merantau. Ilahin sampai batas-batasnya nanti kita akan mati. Nah ini setelah mati kemana? Judulnya tadi bilang, kemana kau akan pergi? Ila aina tazhab ba'da mautika. Kemana kau pergi setelah kau mati? Waktu kita datang, min aina ji'ta, dari mana kau datang? Setelah sudah datang di bumi ini, wa ila aina tazhab ba'da mautik, kemana kau akan pergi setelah kau mati? Nah, ini semua akan mati, semua akan pergi. Makanya kita di kala orang mati, Qur'annya juga mengajarkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jawaban dari kemana kau pergi setelah mati. Innalillah, kita ini datang dari Allah, datang dari surganya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita juga akan kembali ke surganya Allah. No. Jadi setelah mati kita akan kembali ke surga, ke tempat semula, yaitu surga tempat awal kita hidup. Nenek moyang kita hidup awalnya di surga, kemudian kita sekarang ini berada di bumi. Inilah kemudian didebat, dipertanyakan oleh Nabi Musa.
Dikala Nabi Musa wafat, ketemulah rohnya dengan Adam. Protes Nabi Musa, Adam, gara-gara kamu melanggar larangan Allah, sehingga kita dan keturunan saya ini bersoro-soro, bersusah-susah di bumi ini. Mangan harus mencari, orang duwe kudu ngutang, dan sebagainya. Pendek kata, bersusah-susahlah kita di bumi gara-gara kamu melanggar larangan Allah. Adam jawab, gak ngono Musa. Sebelum saya kan dalam Tauratmu wahai Musa kan sudah ada keterangan sebelum saya dijadikan sekian puluh tahun. Ada riwayat mengatakan puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun sebelum saya diciptakan, Allah sudah bikin ketentuan. Ketentuannya apa? Saya akan melanggar larangan. Karena apa? Digelincirkan oleh setan tadi, seperti cerita tadi. Itu sudah ditulis dalam Taurat, sudah ditulis dalam Al-Quran. Kalau sekarang sudah ditulis dalam Al-Quran. Digelincirkan setan, baru akhirnya saya ini kemudian dibuang ke bumi. Tapi Allah Maha Sayang, walaupun kau dihukum ke bumi, Allah memberikan pelajaran kepada Adam, dan kamu taubatlah. Dikasih cara untuk bertaubat supaya kau diampuni oleh Allah. Jadi Adam taubat. Setelah taubat, Allah menerima, mengampuni Adam alaihissalam. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Kau saya buang ke bumi, ini tak kayak jimat, supaya kau bisa kembali lagi ke surga. Taubat terhadap kesalahan-kesalahanmu. Fataba alaih, maka Adam bertobat dan Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam. Begitu juga sampai hari ini, dikala kita berbuat salah, maka kita diperintahkan taubat agar supaya kita diampuni dosanya sehingga bisa kembali ke surga lagi nanti. Akhirnya ada juga yang pada ngeyel, kok enak men. Muntobat tok kok enak men, bisa kembali ke surga. Bahkan ada hadis yang lebih mudah lagi, Nabi Muhammad bilang, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai diriku, maka dia akan bersama-sama aku, kata Nabi, di dalam surga. Mau enak men, jadi ada yang bilang kok enak men, mung cinta Rasul masuk swarga. Nah, ini. Cinta Rasul kok masuk surga. Iya, bagaimana bisa mencintai Rasul masuk surga? Iya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang diperintahkan Nabiullah Muhammad SAW, fakhuzuhu, ambil. Contoh-contoh yang diberikan oleh Rasul, ikuti. Apa yang diperintah oleh Rasul, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Rasul, hindari. Fakhuzuhu, ambil. Wa manahakum, apa yang dilarang oleh Nabi, fantahu, hindari. Nah ini yang menyebabkan orang itu bisa kembali ke surga, ialah ikut cinta kepada Rasul. Bagaimana cinta Rasul? Melaksanakan apa yang datang dari Rasul, menghindari apa yang dilarang oleh Rasul. Ya sudah klop. Yang namanya takwa itu disimpulkan oleh para ulama. Orang yang bertakwa ini ayatnya juga banyak. Innal muttaqina fi jannati wa uyun.
orang yang bertakwa itu nanti akan kembali ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga adalah puncak kenikmatan. Kita di sini kenikmatan ada, ilahin ada batasnya. Makan bandeng goreng enak, tapi dikala sudah makan banyak yora enak, terbatas. Enakmu terbatas. Pacaran enak, membahagiakan, iya dikala masih pacaran. Dikala kita sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, kelamaan adu geger aja sudah panas moh. Kenapa? Nggak enak, terbatas. Senengnya biar gak cilik, masih kecil cinta kita, masih kecil waktu kita. Dikala kita bercinta, dikala kita awal perkawinan senengnya rakaruan, tapi dikala sudah tua beda. Ilahin ada batas kesenangan-kesenangan itu, ada batas keenakan-keenakan itu, ada batas wilayah-wilayah itu. Kenapa? Sudah dinas, sudah ditentukan oleh Allah. Walakum fil ardi mustaqar wa mataun, ada kepuasan hidup, tapi ilahin ada juga batas-batas. Seneng ada batasnya, wilayah ada batasnya, harta banyaknya ada batasnya, anak ada batasnya, kemampuanmu juga ada batasnya, kekuatanmu ada batasnya. Sampai batasnya matilah kita. Nah ini. Tapi dikala di surga tidak ada batas, semua enak, tidak ada batasnya, terus menerus enak. Lah bagaimana kalau makan? Beraknya di mana? WC-nya kayak apa? Bagus sekali? Tidak. Orang di surga itu mereka tidak akan berak, tidak akan kencing. Layat buluna layak buluna, mereka tidak kencing, tidak buang air. Layat bulun, tidak juga buang ludah, ingusen, rono. Jadi dikala makan juga tidak ke WC, minum banyak enak-enak juga tidak ke WC. Kenapa? Menguap, uapnya adalah menjadi harum kasturi. Walayabuluna, mereka tidak buang air. Nah ini gambaran, ya katakanlah masuk di surga itu adalah puncak kenikmatan. Nah setelah kita sudah kembali ke surga, kenapa? Apakah sekarang nenek moyang kita yang sudah duluan ribuan tahun, ratusan tahun yang pada mati, apakah pada masuk surga? Belum. Jadi ada batasan-batasan di dunia wal akhirah sebelum kita masuk kepada finish di akhirat, yang disebut kita sekarang ini berada, nanti kalau sudah mati kita disimpan di alam barzah, alam perbatasan. Orang nang dunyo, orang nang swarga, orang nang neraka. Jadi masih di alam barzah. Barzakhul la ya, bagian di antara lain itu dalam Quran diceritakan. Alam barzah ini bukan akhir dari kematian, masih panjang perjalanan sampai kepada finish. Apakah dia neraka, apakah dia masuk surga, itu belum. Dia masih dalam alam penantian. Bahkan ada juga riwayat, ada juga cerita orang yang selamat, orang yang memang dikasih oleh Allah, orang yang mendapatkan rahmat, di alam barzah ini rasanya juga tidak lama. Kita akan merasakan lama sekali kalau kita menurut akal kita sekarang. Karena umpamanya Nabiullah Adam alaihissalam sudah meninggal sekian ribu tahun yang lalu, sekarang masih di alam barzah, belum masuk ke dalam surga, berarti lama sekali. Betul, ada riwayat mengatakan ya, dikala orang sudah mati dan ternyata dia termasuk orang selamat, maka
dia seperti pengantin baru. Ya naumizul ya lailutul ayyuhal fajru la tatlu'i. Nah, itu dalam syairnya begitu. Jadi orang pengantin baru itu dia rasanya tidurnya sedikit sekali, bahkan tidak mau tidur kalau bisa. Ya lailutul, wahai malam panjanglah dikau. Malam terus. Oh malamnya 24 jam, 12 jam rasanya ya ora. Ya lailutul, wahai malam panjanglah dikau. Ya naumizul, wahai tidur, wahai ngantuk, hilanglah dikau. Ayyuhal fajr la tatlu, wahai fajar jangan kau menyingsing. Malam terus maunya, tapi jangan tidur terus, jangan ngantuk. Maunya pengantin baru. Sedilu sekali sudah siang. Rasanya seperti itu. Katanya hikayah. Orang di alam barzah yang selamat maka seperti itu. Sedikit sekali waktunya dia sudah nanti sampai kepada batas yang namanya yaumul qiyamah, yaumus sa'ah, hari pembalasan dengan proses yang panjang. Nanti barulah kita sampai kepada yang dituju. Tujuannya adalah ke surga, kita melalui proses panjang sampai ke surga. Tujuannya nanti kita dibuang ke neraka, proses panjang masuk neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, berbondong-bondong, berjubel-jubel, orang digiring ternyata kemana? Ilal jannah, menuju ke surga. Yang pada selamat ini kita batasi katanya sampai jam 5 aja, ini sudah kurang 5 menit. Jadi ini juga sudah pas ya, sudah sampai kepada mati. Awal kehidupan kita adalah di surga, lalu kita sekarang ini di bumi. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa kembali ke surga? Ikuti Rasul, cintailah Rasul Muhammad. Apa yang datang dari Rasul fakhuzuhu, ambil, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Rasul, hindari, buang jauh-jauh, jangan kita langgar, karena itu akan membawa kita ke neraka. Jadi di dunia ini prinsipnya, kuncinya adalah apa yang dari Rasul kita ambil, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Rasul kita hindari. Setelah itu sampai batas kita mati. Setelah mati kemana? Ternyata ada dua alam, satu bisa ke neraka, satu bisa di surga. Karena kita awalnya dari surga, maka kita akan kembali ke surga. Rasul bilang tadi, kita sudah ungkapkan bahwa kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, melainkan orang yang tidak mau. Nah ini yang tidak mau inilah yang nanti masuk neraka, yang mau ikut Rasul masuk surga. Nah, ini sudah sampai kepada jam 5, sirinenya sudah bunyi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Kekurangannya mohon dimaafkan, yang salah adalah dari saya, yang benar adalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.